Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang sangat luar biasa kita dapatkan pada pagi hari ini dari kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Di atas segala sukacita itu, saya mau mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur buat segala kasih setiamu Tuhan. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang kami sembah, yang kami puji di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini 7 Juli 2023 tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini tidak lepas dari proses kehidupan dan perjalanan umat Tuhan ketika mereka keluar dari pembuangan. Bagaimana tingkah laku, sifat dan tindakan mereka, hal inilah yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan. Sehingga kalau kita melihat secara pribadi dari sisi pemikiran kita, bahwa kehidupan mereka selalu menimbulkan masalah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi dengan kehidupan dan sifat tingkah laku mereka? Ternyata kita tidak berbicara soal masalah, apakah ada hukuman yang kedua bagi mereka, apakah mereka tetap dihukum oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat proses perjalanan bagaimana Tuhan memiliki komitmen dalam kehidupan umat Tuhan itu. Dan begitu juga kita melihat bagaimana komitmen Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan tidak mempergunakan seperti pemahaman banyak orang tentang hukum. Ada orang yang mengatakan bahwa hukum yang berjalan adalah hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah Tuhan mempraktekkan hukuman seperti itu? Tidak. Tuhan tidak takut kepada kekuatan apapun di tengah-tengah dunia ini, kuasa apapun di tengah-tengah dunia ini, karena hanya Dialah yang punya kuasa dan Dia berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada siapapun. Dan Tuhan tidak pernah merasa bahwa ada yang dikriminalisasikan atau ada orang-orang tertentu yang bisa disebut tahan hukuman atau tembang pilih di dalam hukuman ini. Tidak. Yang bersalah harus mendapatkan hukuman. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yehezkiel ingin menyampaikan kepada kita bagaimana pribadi Allah dalam kehidupan kita sekalipun kita melakukan kejahatan. Apakah manusia yang melakukan kejahatan itu sama dengan proses apa yang kita lihat pada saat ini? Setiap orang yang melakukan hukuman, pantaslah dia. Setiap orang yang melakukan kejahatan, pantaslah dia mendapatkan hukuman. Itulah yang sebenarnya. Allah juga ingin melakukan seperti itu dalam kehidupan setiap orang yang melakukan kejahatan. Secara khusus, proses itu kita pelajari dari orang-orang pilihan Tuhan, umat Tuhan yang keluar dari pembuangan. Bagaimana tindakan mereka di dalam menjalani dan ketaatan mereka menjalani apa yang diperintahkan oleh Tuhan, yang menjadi proses pertobatan dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita disadarkan bahwa Tuhan
tidak memberikan hukuman kepada umatnya, kepada orang yang percaya atau kepada orang yang melakukan kejahatan semata-mata untuk menghukum dia untuk menderita. Tetapi Tuhan melakukan hukuman kepada kita untuk memberikan pertobatan, perubahan hidup bagi kita, sehingga Tuhan tidak semata-mata memberikan penderitaan kepada yang dihukum, tetapi Tuhan mau menyatakan ada apa di balik hukuman yang Tuhan berikan itu. Ternyata Allah itu adalah bukan Allah yang memberikan hukuman untuk menderitakan orang lain, tetapi Allah memberikan pertobatan, kesempatan hidup. Karena hukuman Tuhan itu adalah hukuman yang penuh di dalam kasih. Seperti apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka. Sayang. Dalam arti bukan berarti tidak ada lagi hukuman. Merasa sayang berarti Allah memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertobat. Bukan tidak bisa aku membinasakannya, menghabisinya. Karena itu Allah bukan Allah yang penuh kemarahan. Allah itu bukan Allah yang murka. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang maha baik, Allah pendamai, Allah yang membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai kapanpun bahwa kasih setia Allah itu adalah kasih setia yang penuh dengan sukacita. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan di Ratapan pasal 3 itu, bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dan rahmat Tuhan itu tidak pernah habis-habisnya. Ingat, ketika kita percaya kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dan rahmatnya tidak habis, pasti kita tidak akan pernah melakukan kejahatan. Kita tidak akan pernah melakukan dosa. Karena perbedaan orang yang percaya dengan yang tidak percaya adalah ketika orang tidak percaya itu mengakui bahwa rahmat Tuhan, kuasa Tuhan itu temporer. Tetapi bagi orang-orang yang percaya tidak perlu melakukan kejahatan, tidak perlu hidup di dalam kejahatan, karena hidup kita sudah diperbaharui Tuhan. Karena kita percaya bahwa rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan selalu hidup, selalu ada, selalu bersama-sama. Kita yakin mulai dari pagi hingga malam, hingga seterusnya, bahwa Tuhan itu penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih setia. Oleh karena itu, ketika kita melakukan kejahatan, maka hukuman pasti ada. Tetapi Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan hidup, sebagaimana Tuhan yang penuh rahmat telah menyelamatkan kita. Sebagaimana Tuhan yang penuh kasih setia di dalam anaknya Yesus Kristus menyelamatkan kita, memberikan kepada kita hidup baru, sehingga orang yang memiliki hidup baru tidak akan pernah lagi menyentuh dan disentuh oleh kejahatan. Selamat beraktivitas, kita berdoa. Segala puji syukur bagi-Mu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami merasakan sukacita, karena kami mendapatkan kasih dan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan dan tidak habis-habis. Itulah Tuhan yang kami percayai pada pagi hari ini, yang menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu sertai dan berkati segala kehidupan kami, aktivitas semua jemaat, kehidupan semua jemaat kami serahkan ke dalam tangan penasihat. Dan begitu juga bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan kedamaian-Mu itu menjadi kerinduan bagi kami. Dan begitu juga Tuhan di dalam program gereja, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan bekerja untuk memperbaharui kehidupan kami, supaya setiap jemaat-Mu mampu mengasihi Tuhan, melayani sesama di dalam kasih setia. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita
kasih setia-Mu dan persekutuan Roh Kudus memberkati. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kami atas nama seluruh pelayan mengucapkan selamat pagi, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Ingat selalu bahwa kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah